Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pandangan Muhammadiyah tentang COVID-19. Respon Muhammadiyah menghadapi COVID-19. COVID telah menjadi wabah pandemi global. Virus tak kasat mata ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia saja, tetapi juga telah memporak-porandakan sektor ekonomi dan sosial secara luas. Untuk meminimalisir dampak COVID-19, semua kalangan dituntut untuk berperan aktif dan nyata dalam mengatasinya, termasuk Muhammadiyah. Dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, Muhammadiyah telah berikhtiar secara maksimal untuk berkontribusi dalam penanganan COVID-19. Muhammadiyah telah membentuk gugus tugas bernama Muhammadiyah COVID Command Center (MCCC) yang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 di tanah air. Selain itu juga Muhammadiyah mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19, terutama terkait dengan pemberlakuan social physical distancing. Teologi COVID-19. Wabah COVID-19 termasuk bencana nasional bahkan global. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dalam peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Karena itu, Muhammadiyah memandang bahwa COVID-19 merupakan kategori bencana non-alam. Dalam memandang bencana, Muhammadiyah selalu mempertautkan antara teks-teks normatif dalam Al-Quran dan hadis dengan ilmu pengetahuan modern. Sebagai ormas yang mengusung jargon tajdid, cara pandang Muhammadiyah dalam melihat realitas sosial termasuk COVID-19 selalu menggunakan pendekatan integratif, bayani, burhani, dan irfani. Muhammadiyah menolak pandangan atomistik dan parsial, apalagi irasional, yang berpandangan bahwa bencana terjadi karena hal-hal yang berbau mistik yang tidak ada hubungannya dengan bencana. Muhammadiyah memandang bahwa bencana terjadi karena dua hal. Yang pertama ialah sunnatullah. Bencana terjadi karena proses alami sebagai bagian dari cara alam berevolusi secara terus-menerus sejak pertama kali alam diciptakan. Yang kedua, bencana karena perilaku manusia yang mengeksploitasi alam raya berlebihan, kesalahan teknologi akibat human error dan lainnya tanpa kalkulasi yang matang. Dalam perspektif Al-Quran dan hadis, bencana secara umum disebut dengan 10 etimologi, yaitu musibah, yang berada dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Disebut juga bala, terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 168. Disebut juga firnah. Disebut juga azab, Quran Surat As-Sajdah ayat 21-22. Disebut juga fasad, Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Disebut juga halak, Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Disebut juga tadmir, Quran Surat Al-Isra ayat 16. Juga tanzik, ayat Quran Surat Sabak ayat 18-19. Disebut juga iqab, Quran Surat An-Nahl ayat 126. Disebut juga nazilah, Quran Surat Al-Hijr ayat 90-91. Semua bencana yang terjadi dan mendatang gangguan serius bagi kehidupan manusia disebut musibah. Bencana yang terkadang mengakibatkan kerugian, kerusakan, dan kehancuran disebut tadmir dan tanzik. Dan jika berdampak
terhadap instabilitas sosial seperti kerusuhan disebut fasad. Jika bencana menimpa manusia jahat yang berdosa dan selalu melanggar ketentuan Tuhan disebut iqab, nazilah, dan bahkan azab. Adapun jika yang terdampak bencana adalah orang-orang taat, soleh, dan baik maka disebut dengan bala. Dari penjelasan terminologi bencana sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis tersebut, terminologi azab yang berarti siksa atau kutukan sering menjadi atensi kita. Apakah bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami atau bencana non-alam seperti COVID-19 yang sedang terjadi saat ini termasuk azab yang berarti kutukan atau musibah kalau orang-orang soleh terinfeksi COVID-19? Apakah termasuk azab? Tampaknya nalar kita berat menjawab iya. Karena itu, Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, memandang COVID-19 sebagai musibah dan bukan kutukan. Untuk menguji dan memperteguh keimanan kita, pandangan Haidar ini juga selaras dengan pandangan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, bahwa COVID-19 adalah musibah dan bukan azab. Secara teologis, COVID-19 harus dipandang dalam perspektif tauhid. Virus ini merupakan makhluk Allah yang juga selalu bertasbih dan mengagungkannya. Sebagaimana makhluk lainnya, Quran Surat Al-Isra ayat 44. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, virus ini juga bukan makhluk yang muncul secara tiba-tiba dan kebetulan. Virus ini dengan semua dampak yang mengikutinya muncul dalam skenario Tuhan yang telah diputuskan dan ditetapkan di Lauhul Mahfud sebelum seluruh manusia diciptakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Bagi orang beriman, COVID-19 yang diciptakan Tuhan tidaklah sia-sia tanpa hikmah. Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Hikmahnya antara lain agar manusia selalu mengingat kebesaran Tuhan dan tidak boleh sombong. Karena menghadapi virus kecil yang tidak kasat mata, ternyata manusia tidak berdaya. Selain itu juga kita harus selalu menjaga kualitas hidup, menghindari kerusakan alam, sekaligus mengingat tugas kosmik manusia sebagai pemakmur alam. Quran Surat Hud ayat 61. Meskipun mendatangkan banyak mudarat, mafsadat, munculnya virus ini harus diyakini sebagai ujian dan cobaan bagi manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 142. Tidak boleh dipersepsikan bahwa kerusakan yang timbul oleh virus ini sebagai manifestasi dari ketidakadilan Tuhan. Quran Surat Fusilat ayat 46. Menghadapi COVID-19 adalah jihad kemanusiaan. Dalam pandangan Muhammadiyah, partisipasi aktif semua pihak dengan segala cara dan sekecil apapun dalam rangka pencegahan COVID-19 bernilai ibadah dan dianggap telah berpartisipasi dalam jihad kemanusiaan. Saat pandemi COVID-19 seperti ini, Muhammadiyah memberikan tuntunan agar memperbanyak zakat, infak, dan sedekah, serta memaksimalkan penyaluran untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19, terutama kepada kelompok rentan dan terdampak lainnya, seperti untuk membeli masker, hand sanitizer, sembako, dan lainnya. Demikian sebaliknya, tindakan sengaja yang berdampak terhadap risiko penularan virus ini dianggap sebagai perbuatan zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Sikap apatif dan abai terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai perlawanan terhadap larangan agama yang melarang manusia mencampakkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Jika partisipasi aktif telah dilakukan dalam pencegahan COVID-19, namun masih ada korban yang jatuh, maka agama memandangnya meninggal dalam keadaan mati syahid. Demikian juga terhadap tenaga medis yang meninggal
saat terlibat dalam upaya penyelamatan jiwa pasien positif COVID-19 dipandang meninggal dalam keadaan syahid. Respon Muhammadiyah menanggapi COVID-19. Dalam merespon wabah COVID-19, Muhammadiyah telah mengeluarkan 2 maklumat, 1 edaran, 1 surat keputusan, dan surat pimpinan pusat. Maklumat pertama terkait COVID-19 diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tanggal 14 Maret 2020 dengan nomor 02 ML M 1.0H 2020 tentang wabah coronavirus COVID-19. Tampaknya maklumat ini terbit setelah terjadi lonjakan pasien COVID-19 sebanyak 35 orang atau 1.750% dalam tempo 11 hari dari yang semula berjumlah 2 pada saat diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020. Pada saat yang sama, pada 14 Maret 2020, Muhammadiyah menerbitkan surat keputusan nomor 2825 Cap 1.0D 2020 tentang pembentukan Muhammadiyah COVID-19 Command Center MCCC dengan tugas mengkoordinasikan berbagai program dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Muhammadiyah tampaknya telah mendapatkan informasi bahwa COVID akan menjadi wabah pandemi dengan segala implikasi yang menyertainya. Nah, dalam kaitan seiring ini, berjalannya waktu, pelan tapi pasti, kami Muhammadiyah eskalasi pasien positif dari hari ke hari tidak terbendung. Muhammadiyah mengeluarkan maklumat kedua yang secara spesifik menghimbau agar sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur dan sholat jamaah fardu di masjid agar dialihkan ke rumah masing-masing. Hal tersebut tertuang dalam maklumat PP Muhammadiyah nomor 3 1.0B 2020 tertanggal 20 Maret tentang penyelenggaraan sholat Jumat dan sholat fardu. Adapun edaran PP Muhammadiyah nomor 03 EDR 1.0E 2020 tentang tuntunan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19 berisi tentang fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang hal yang sama diterbitkan sebanyak 2 kali. Pertama, pada tanggal 24 Maret dan kedua, pada tanggal 31 Maret. Edaran pertama diperuntukkan bagi kalangan internal Muhammadiyah dan yang kedua juga untuk semua umat Islam. Pada 27 Maret 2020 telah diterbitkan juga surat instruksi PP Muhammadiyah agar MCCC dibentuk di tingkat wilayah provinsi. Setelah memperhatikan kebijakan yang ditempuh oleh Muhammadiyah sebagaimana dalam surat keputusan dan edaran tersebut, ada ketiga kebijakan strategis yang ingin diambil oleh Muhammadiyah dalam menangani COVID-19, yaitu yang pertama, mengefektifkan social distancing al-taba'ud al-ijtimai. Untuk mengefektifkan implementasi sosial physical distancing ini, Muhammadiyah menetapkan beberapa putusan sebagai panduan khusus bagi warga Muhammadiyah sebagaimana berikut. Yang pertama, membatalkan agenda strategis persyarikatan. Yang kedua, merekayasa teknis pelaksanaan ibadah mahdah. Mendirikan MCCC Muhammadiyah COVID-19 Command Center dan bersinergi dengan pemerintah dan semua kalangan. Pemerintah juga akan berusaha maksimal menangani virus ini dengan seksama dan siap. Kami sudah ada simulasi dan bahkan kan rumah sakit Muhammadiyah di Solo itu di mana cucu presiden dua-duanya lahir di sana, itu termasuk sudah simulasi dan insya Allah akreditasinya juga sudah internasional. Jadi